Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang tentang Nabi hijrah ke Habasyah. Minggu ini kita akan belajar tentang mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, apakah ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, jika digabungkan yang mendapat petunjuk. Nah, Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin yang bersedia menggantikan tugas Rasulullah sebagai kepala negara. Beranjak sebelumnya setelah Nabi wafat, kaum muslimin bingung siapa yang melanjutkan untuk dakwah maupun pemerintahan di sana. Maka mereka bermusyawarah dan dengan dinamai Khulafaur Rasyidin. Adapun Khulafaur Rasyidin dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah At-Taubah ayat 100. Khulafaur Rasyidin ini adalah khalifah dari 4 sahabat Rasulullah. Mereka menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Keempat sahabat Rasul tersebut adalah orang-orang yang mengakui Rasul sejak awal diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat sahabat ini juga dipilih oleh umat berdasarkan konsensus. Sahabat yang menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut disebut sebagai masa pembentukan fikih Islam. Selain itu, setelah hukum syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat Rasul yang menjadi khalifah memikul beban dan tanggung jawab yang besar untuk mencari sumber-sumber dari syariat tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menjawab pada masa perkembangan zaman yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnahnya. Pada Khulafaur Rasyidin ini, para sahabat Rasul berhasil memperluas Islam hingga keluar jazirah Arab. Mereka telah meletakkan dasar-dasar kehidupan dari ilmu Islam kepada kehidupan umatnya. Berlanjut dari biografi sahabat Nabi, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Al-Khufa Al-Tamimi.
Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri Utsman atau Abu Khufah dan Ummu Khair Salma binti Sab. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Makkah pada tahun 572 Masehi. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat lemah, lembut, jujur, dan sabar. Saat ia masuk ke usia remaja, ia telah bersahabat dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang menemani Rasulullah juga. Sejak saat itu dijuluki sebagai As-Siddiq karena ia selalu mempercayai diri membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Nah, yang kedua itu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Abi Khattab memiliki umur yang lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi daripada tahun 634 Masehi. Ia menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan suatu kebenaran pada siapa saja. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Yang ketiga itu ada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, letaknya di sebelah barat Laut Arab. Ia lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik karena ia banyak melakukan amal kebaikan. Maka ia mendapat gelar Ghaniyah Syakir, yaitu artinya orang yang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah SWT. Selanjutnya yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun 30 setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ali dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti As'ad. Sebelum ibunya memberinya nama Al-Haidarah yang artinya singa. Kemudian ayahnya memberi sebutan sebagai Ali. Semasa kecil ia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Kasih sayang dan kemuliaan Rasul diberikan kepada Ali. Ini membentuk karakter Ali. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang dari Bapak tentang Khulafaur Rasyidin dan mengenai biografi singkat dari keempat tokoh dari Khulafaur Rasyidin. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.